teman-teman semua, berjumpa lagi pada video pembelajaran materi struktur jaringan hewan yang kedua. Di video kedua ini, kalian akan mempelajari mengenai jaringan ikat. Simak sampai akhir ya. Jaringan ikat, kita bahas mulai dari pengertian. Jaringan ikat sering disebut juga jaringan penyokong atau penyambung. Jaringan ikat tersusun atas komponen sel dan komponen matriks. Berbeda dengan jaringan epitel yang susunan sel-selnya rapat, jaringan ikat memiliki susunan sel yang lebih tersebar dengan komponen interseluler yang disebut matriks. Kemudian berikutnya kita bahas ciri khusus jaringan ikat. Ciri khususnya yaitu tersusun atas bermacam-macam sel dan memiliki komponen interseluler yang disebut matriks. Untuk memudahkan kalian mengingat mengenai ciri jaringan ikat, bayangkan saja jaringan ikat seperti semangkuk sereal dengan susu. Sereal sebagai komponen sel dan susu sebagai komponen matriks atau interselulernya. Berikutnya kita bahas mengenai fungsi jaringan ikat, yaitu untuk mengikat, menghubungkan, dan mengisi celah antar jaringan lain, dan sebagai penyokong atau penopang. Sesuai dengan fungsinya tersebut, maka jaringan ikat letaknya tersebar di seluruh tubuh. Berikutnya kita bahas komponen sel pada jaringan ikat. Ada berbagai jenis sel pada jaringan ikat dan memiliki berbagai fungsi. Antara lain, yang pertama ada fibroblast. Sel jaringan ikat yang jumlahnya paling banyak dan mudah dikenali pada tiap jaringan ikat. Fibroblast memiliki tonjolan-tonjolan sitoplasma yang tidak teratur dan inti berbentuk bulat telur. Fungsinya untuk mensintesis matriks serat kolagen, serat elastin, dan zat-zat amorf. Kemudian yang kedua, ada sel makrofag, memiliki bentuk yang tidak teratur. Sel ini dapat bergerak menuju tempat peradangan untuk melakukan fagositosis atau memakan sel asing. Kemudian yang ketiga, ada sel tiang. Sel ini berbentuk bulat telur. Memiliki fungsi untuk menghasilkan substansi heparin dan histamin. Heparin ini untuk mencegah pembekuan darah dan histamin untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Kemudian yang keempat, ada sel lemak. Sel ini berbentuk bulat dengan inti sel berada di tepi. Sel lemak ini memiliki fungsi untuk menyimpan lemak. Dan yang terakhir, ada sel leukosit. Memiliki fungsi melawan patogen berupa bakteri dan virus. Leukosit dapat bergerak bebas menembus pembuluh darah. Terutama jika terjadi peradangan, leukosit akan bergerak menuju tempat peradangan. Selanjutnya, kita bahas mengenai komponen matriks atau interseluler. Matriks tersusun dari substansi dasar dan serat-serat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, substansi dasar. Tersusun atas mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Jika kandungan asam hyaluronat tinggi, matriks bersifat lentur. Sebaliknya, jika kandungan mukopolisakarida sulfat tinggi, maka matriks bersifat kaku. Kemudian yang kedua, ada serat kolagen, berupa benang-benang berwarna putih. Serat kolagen mempunyai daya regang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Terdapatnya pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang. Kemudian yang ketiga, serat elastin, berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Serat elastin memiliki elastisitas yang tinggi. Semakin bertambah usia seseorang, daya elastisitas semakin menurun. Serat elastin terdapatnya dalam pembuluh darah dan ligamen. Kemudian yang terakhir, yang keempat, serat retikuler, hampir sama dengan serat kolagen, tetapi ukurannya lebih kecil. Serat retikuler berperan penting dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain, khususnya membran jaringan epitel dengan jaringan ikat. Selanjutnya kita bahas mengenai klasifikasi jaringan ikat.
Yang pertama yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar dicirikan dengan komponen sel dan serat relatif lebih sedikit dibandingkan dengan substansi dasar. Fungsi jaringan ikat longgar menyokong jaringan epitel, membentuk suatu lapisan yang mengelilingi pembuluh limfe dan pembuluh darah, serta menyelubungi serat otot. Kemudian yang kedua yaitu ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat dicirikan dengan serat kolagen yang lebih tebal dan tersusun rapat dengan jenis sel dan substansi dasar yang lebih sedikit. Terdiri dari komponen yang sama dengan jaringan ikat longgar, tetapi dengan serat kolagen yang lebih dominan. Ada dua macam, yaitu yang pertama, jaringan ikat padat tidak teratur, mempunyai susunan dan pola yang tidak teratur, terdapatnya pada dermis kulit dan otot. Kemudian yang kedua, jaringan ikat padat teratur, mempunyai pola yang teratur, terdapatnya pada tendon yang menghubungkan otot dengan tulang, dan pada ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang. Kemudian yang ketiga yaitu ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Jadi, jaringan tulang rawan merupakan bentuk khusus jaringan ikat yang dikategorikan sesuai perannya ke dalam jaringan pengikat penyokong. Mempunyai sifat kaku tetapi fleksibel, serta tersusun atas komponen seluler dan matriks. Matriks ekstraseluler mengandung serat kolagen, elastin, dan berbagai senyawa organik seperti protein dan polisakarida. Komponen sel pada jaringan tulang rawan adalah kondrosit. Kondrosit merupakan bentuk sel tulang rawan dewasa, sedangkan bentuk sel muda disebut kondroblas. Kondrosit terletak dalam lakuna. Permukaan jaringan tulang rawan dibungkus dengan perikondrium. Pada manusia, tulang rawan terdapatnya pada hidung, laring, trakea, permukaan hubungan tulang, dan ujung tulang rusuk. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibrosa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tulang rawan hialin merupakan bentuk tulang rawan yang paling banyak ditemukan daripada bentuk yang lain. Tulang rawan hialin ini tidak berwarna atau bening. Matriksnya memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Terdapatnya pada saluran pernapasan dan ujung tulang rusuk. Kemudian yang kedua, tulang rawan elastik. Memiliki susunan yang sama seperti tulang rawan hialin, tetapi serat kolagen tidak tersebar dan terdapat serat elastik yang bergelombang. Tulang rawan elastik terdapatnya pada epiglotis dan bagian luar telinga. Kemudian yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Mengandung serat kolagen kasar dan tidak teratur. Terletak di perlekatan ligamen dan sambungan tulang belakang. Jenis jaringan berikutnya yaitu yang keempat, jaringan tulang keras atau osteon. Tulang merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral. Sel tulang yaitu disebut osteosit. Osteosit ini merupakan bentuk sel tulang dewasa, sedangkan bentuk sel muda disebut osteoblas. Antara satu osteosit dengan yang lain dihubungkan dengan kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks, sehingga tulang lebih keras daripada tulang rawan. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Havers. Jenis jaringan berikutnya yaitu jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel yang menyatu dengan matriks cair yang disebut dengan plasma darah. Jaringan darah dikategorikan sesuai perannya ke dalam jaringan pengikat penghubung, artinya menghubungkan seluruh bagian-bagian dalam tubuh. Komponen matriks pada jaringan darah yaitu plasma darah.
mengandung 92% air, protein, garam anorganik, dan senyawa organik lainnya. Untuk komponen sel pada jaringan darah ada 3. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Memiliki peran penting dalam pengangkutan dan pelepasan oksigen. Berbentuk cakram bikonkav, yaitu bentuk cakram dengan bagian tengah lebih cekung. Kemudian yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Berperan utama dalam pertahanan seluler terhadap zat asing. Ada 2 jenis sel darah putih, yaitu yang bergranula atau granulosit, terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kemudian yang tidak bergranula atau agranulosit, terdiri atas limfosit dan monosit. Kemudian yang ketiga, ada trombosit atau keping darah. Memiliki peran penting dalam proses pembukuan darah. Memiliki bentuk cakram dan tidak berinti. Jenis jaringan ikat yang terakhir yaitu jaringan lemak. Jaringan lemak merupakan jenis jaringan pengikat khusus yang tergolong jaringan ikat longgar karena komponen sel-selnya dipisahkan oleh substansi interseluler yang nyata. Fungsi dari jaringan lemak antara lain sebagai bantalan pelindung organ dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan pengaturan suhu badan. Jaringan lemak tersusun atas sel-sel lemak atau adiposit. Sel-sel ini dapat tersebar sendiri-sendiri atau berupa kelompok. Seringnya dalam kelompok besar dan sel-sel ini menjadi komponen utama jaringan lemak. Ciri khusus sel-sel penyusun jaringan lemak yaitu berbentuk oval, transparan, tipis, dan elastis. Terdapatnya pada kulit, jantung, perut, dan di antara otot-otot. Baik, sekian materi jaringan ikat pada video ini. Sampai ketemu lagi di video ketiga mengenai jaringan otot. Dadah!